Halo Sobat Farmasi, kali ini kita akan bahas mengenai rekam medis dan pendokumentasian SOAP. Nah, dalam pelayanan kesehatan, biasanya satu pasien yang sakit itu ditangani oleh berbagai tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem dokumentasi yang terintegrasi seperti rekam medis terintegrasi agar seluruh tenaga kesehatan dapat memahami kondisi pasien secara menyeluruh dan memberikan terapi yang tepat. Jadi, rekam medis terintegrasi itu merupakan sistem pencatatan yang menyatukan catatan berbagai tenaga kesehatan dalam satu dokumen yang sama. Dengan sistem ini, dokter, perawat, farmasis, dan profesi lainnya itu dapat menuliskan perkembangan pasien dalam satu lembar yang sama, yaitu CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, lembar ini berisi perkembangan kondisi pasien yang dicatat setiap harinya oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, kemudian tujuan utama dari rekam medis terintegrasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan, memberikan gambaran kondisi pasien secara menyeluruh, serta meningkatkan keselamatan pasien melalui dokumentasi yang lengkap dan mudah ditelusuri. Nah, dalam CPPT, farmasis itu memiliki peran dalam mengevaluasi obat. Nah, farmasis dapat mengidentifikasi masalah terkait obat, memberikan rekomendasi terapi kepada dokter, serta melakukan monitoring efektivitas dan keamanan dari obat. Nah, agar catatan klinis lebih sistematis, farmasis itu biasanya menggunakan format SOAP, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, format ini memudahkan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami kondisi pasien dan rencana terapi yang diberikan. Nah, yang pertama itu subjektif atau S. Nah, di sini berisi informasi yang berasal dari pasien, keluarga atau caregiver yang diperoleh melalui wawancara ataupun ringkasan riwayat penyakit dari rekam medis sebelumnya. Nah, contoh isi dari subjektif ini berisi keluhan utama dari pasien, riwayat penggunaan obat, riwayat alergi obat, kemudian kepatuhan dari minum obat, serta efek samping yang dirasakan oleh pasien. Nah, berikut ada contoh yang dilampirkan. Kemudian ada objektif yang berisi data objektif atau data klinis objektif yang dapat diukur, diamati, atau diverifikasi dari rekam medis. Nah, contohnya ada tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi napas, dan saturasi oksigen. Kemudian ada pula hasil laboratorium seperti hemoglobin atau Hb, leukosit, trombosit, dan lain sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang seperti EKG, fototoraks, USG, dan lain sebagainya, serta terapi obat yang pernah digunakan oleh pasien. Nah, data-data tersebut dituliskan secara ringkas seperti pada contoh. Selanjutnya pada asesmen. Nah, pada asesmen, farmasis itu mengintegrasikan data dari subjektif dan objektif untuk mengidentifikasi masalah terkait obat atau drug related problems atau DRPS dan menilai kecukupan regimen terapi seperti tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan apakah terapi itu aman untuk pasien. Nah, contoh DRPS-nya itu seperti dosis yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, interaksi obat, kemudian efek samping dari obat, kemudian duplikasi terapi, terapi yang belum optimal, serta ketidakpatuhan pasien terhadap regimen obat. Nah, pada asesmen ini diberikan contoh asesmen serta contoh penulisan singkat yang dapat teman-teman lihat pada slide. Kemudian pada plan atau P ini berisi rencana, tindakan, dan tindak lanjut dari farmasis berdasarkan asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, contohnya itu
plan itu berisi rekomendasi terapi seperti penambahan, penggantian, penurunan atau kenaikan dosis atau penghentian obat, kemudian rencana monitoring seperti apakah akan dimonitoring tekanan gula darahnya, tekanan darah, gula darah atau fungsi ginjal ataupun tanda pendarahan dan lain sebagainya, seberapa sering dan oleh siapa. Kemudian edukasi pasien di mana farmasis akan memberikan edukasi terkait cara minum obat, waktu pemberian dan hal-hal yang harus dihindari, tanda bahaya yang harus segera dilaporkan dan lain sebagainya. Lalu disertai dengan follow up atau rencana evaluasi ulang, misalnya dalam kurun waktu 24 jam, 3 hari atau saat kontrol berikutnya. Kemudian di sini diberikan contoh penulisan plan secara singkat, di mana R itu rekomendasi, M itu monitoring, dan E itu edukasi. Kemudian dilanjutkan bahwa dalam rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen medis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisannya harus akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui tanda tangan dan nama dari penulisnya. Kemudian, jika terjadi kesalahan dalam penulisan rekam medis, maka koreksi yang harus dilakukan dengan mencoret tulisan yang salah menggunakan satu garis lurus saja, lalu menuliskan koreksi yang benar serta memberikan paraf dan tanggal yang sesuai. Nah, setelah melalui beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rekam medis terintegrasi ini sangat diperlukan dalam meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan. Nah, farmasis itu atau apoteker memiliki peran dalam mendokumentasikan evaluasi terapi obat melalui format SOAP dan seluruh pencatatan harus mengikuti prinsip legalitas dan etika rekam medis yang sesuai. Sekian dan terima kasih.